Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kesehatan dan semangat. Selamat jumpa kembali di channel Clovers. Kita akan memasuki episode ke-15 Sepasang Pedang Iblis. Diceritakan sebelumnya pada episode ke-14 bahwasanya Bun Beng telah memasuki markas Tian Liongpang yang tadinya dia ingin membebaskan Ang Lojin atau ketua dari Butong Pai karena disandera oleh anggota dari Tian Liongpang. Kita sudah mengetahui bahwasanya memang sepak terjang dari perguruan silat Tian Liongpang adalah menculik para ketua-ketua perguruan silat untuk dimintai ilmunya. Sebelumnya pun akan diaduk kehebatannya. Baik, kita akan langsung menuju lokasi pertama, yaitu di markas Tian Liongpang. Tokoh-tokoh yang ada adalah 1. Bun Beng, 2. Pangcu Tian Liongpang, yang ketiga Ang Lojin, ketua dari Butong Pai, yang keempat adalah Tok Chiang Siu Chai dari Lam Hai Pang. Diceritakan sampailah Bun Beng ke gerbang markas Tian Liongpang yang berpagar tinggi 2 kali dari tubuh manusia. Dinding tersebut terbuat dari batu yang sangat kokoh. Setelah 2 orang yang dikejar Bun Beng itu masuk melalui gerbang utama dan gerbang tersebut langsung ditutup. Bun Beng mencari akal bagaimana dia bisa masuk menolong ketua Butong Pai yaitu Ang Lojin serta tokoh-tokoh lain yang ditawan oleh Tian Liongpang. Akhirnya diputuskan bahwa saat yang tepat adalah malam hari. Pada saat itu, pada malam hari, Bun Beng akan memasuki markas tersebut. Saat malam yang gelap, Bun Beng melompat dengan ringannya dan mendarat di ujung tombak yang diarahkan memang sudah menuju kepada Bun Beng. Pergerakan Bun Beng ternyata sudah diketahui oleh kelompok dari Tian Liongpang. Yang mengherankan Bun Beng, tidak ada anak panah yang menyerangnya ataupun tanpa adanya penjagaan saat itu. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara kakek yang menyebutnya pendekar Shaolin Pai dan dipersilahkan duduk untuk menonton pibu yang tandanya adalah tambur dan gembreng yang dibunyikan. Nah, pada saat itu setelah Bun Beng bisa masuki markas Tian Liongpang, saat itu terdengar tambur dan gembreng dibunyikan, yang itu adalah tanda akan diadakannya pibu di tempat tersebut. Bun Beng bersikeras untuk bertemu dengan ketua Tian Liongpang. Dia tidak mau dipersilakan untuk duduk di sana untuk menyaksikan pibu, tapi dia bersikeras saya ingin berjumpa dengan ketua Tian Liongpang. Akhirnya setelah perdebatan kecil, Bun Beng mengalah dan dia dipersilahkan duduk di bagian paling depan untuk menonton pibu. Dia heran setelah dia melihat kanan kiri yang pada penonton yang ada di situ, karena semuanya pada diam aja tanpa banyak bicara, termasuk juga Ang Lojin. Malah tidak kenal dengan Bun Beng.
Padahal saat itu saat Bun Beng ingin menolong Ang Lo Jin saat di dalam kerangkeng, mereka sudah seolah-olah mungkin dia sudah saling mengenal muka. Akan tetapi sampai saat di tempat tersebut, Ang Lo Jin ternyata sudah tidak mengenal Bun Beng kembali. Nah, di saat itulah pertandingan Pibu dimulai dan terjadilah pertarungan yang seru antara beberapa ketua atau beberapa pimpinan dari berbagai aliran dunia persilatan. Nah, saat pertandingan Pibu lagi seru-serunya, tiba-tiba terdengar suara halus berkata berhenti. Maksudnya adalah menghentikan seluruh Pibu yang ada. Maka tambur dan gembreng pun berhenti. Dan yang sedang Pibu pun malah mundur. Tidak lama kemudian, Tua Tian Leong Pang memanggil Ang Lo Jin dan Tok Tiang Tiu Chai untuk bertanding Pibu. Akhirnya kedua orang pimpinan dari kelompok tersebut pun berpibu dengan hebat. Mereka berdua bertempur seolah-olah ingin saling membunuh. Pertempuran berjalan cukup lama dan akhirnya kedua tokoh itu sampai kelelahan dalam pertandingan karena belum ada yang kalah. Perlu diketahui bahwasanya kedua tokoh tersebut adalah tokoh nomor 1 yang dari Butong Pai, yaitu Ang Lo Jin dan Lam Hai Pan. Tokohan Lam Hai Pan. Nah, dalam saat dalam Pibu tersebut, Bun Beng ditegur oleh seorang kakek dan ditawari makan dan minum oleh kakek tua tadi. Akhirnya Bun Beng menolak untuk makan dan minum. Tapi karena dia ingin menghormati tuan rumah, maka Bun Beng meminum 1 gelas arak dan reaksi saat itu mulai terasa oleh Bun Beng bahwasanya kepala Bun Beng terasa pusing dan dia pun menolak untuk meminum kembali arak yang telah dikeluarkan kembali. Nah, itulah episode ke-15. Nah, Bun Beng sudah memasuki markas dari Tian Leong Pang dan Bun Beng sudah merasakan betapa keanehan yang ada di arena tersebut karena semua orang saling diam dan saling tidak. Itulah episode ke-15 dari Sepasang Pedang Iblis. Kita akan lanjutkan di episode ke-16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.